saya Muhammad Alfisyari dari Pendidikan Seni Pertunjukan akan mempresentasikan sebuah pengetahuan teater Yunani klasik sampai teater realisme barat di Amerika dan teater di Indonesia juga. Selamat menonton. Yang pertama yaitu teater Yunani klasik. Teater ini dibangun tanpa atap dalam bentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk penonton melengkung dan berundak-undak yang disebut amphitheater. Ribuan orang mengunjungi amphitheater untuk menonton teater dan hadiah diberikan bagi teater terbaik. Naskah lakon teater Yunani merupakan naskah lakon teater pertama yang menciptakan dialog di antaranya para karakternya. Seperti ini gambarnya ya teman-teman, bisa dilihat. Yang kedua yaitu ada teater Romawi klasik. Teater Romawi merupakan hasil adaptasi bentuk teater Yunani. Hampir di setiap unsur panggungnya terdapat unsur pemanggungan teater Yunani. Namun demikian, teater Romawi pun memiliki kebaruan-kebaruan dalam penggarapan dan penikmatan yang asli dimiliki oleh masyarakat. Begitu teman-teman. Yang ketiga adalah teater abad pertengahan. Dalam tahun 1400-an dan 1500-an, banyak di kota di Eropa mementaskan drama untuk merayakan hari-hari besar umat Kristen. Drama-drama dibuat berdasarkan cerita-cerita Alkitab dan dipertunjukkan di atas kereta yang disebut pageant dan ditarik keliling kota. Bahkan ini pertunjukan jalan dan prosesi penuh warna diselenggarakan di seluruh dunia untuk merayakan berbagai hari besar keagamaan di kota tersebut. Selanjutnya teater Renaissance. Abad 17 memberi sumbangan yang sangat berarti bagi kebudayaan barat. Sejarah abad 15-16 ditentukan oleh penemuan-penemuan penting yaitu mesin kompas dan mesin cetak. Semangat baru muncul untuk menyelidiki kebudayaan Yunani dan Romawi klasik. Selanjutnya pada tahun 1576, selama pemerintahan Ratu Elizabeth I, gedung teater besar dari kayu dibangun di London, Inggris. Gedung ini dibangun seperti lingkaran sehingga penonton bisa duduk di hampir seluruh sisi panggung. Selanjutnya drama-drama agama hanya berkembang di Spanyol utara dan barat karena sebagian besar Spanyol dikuasai Islam. Ketika kekuasaan Arab dapat diusir dari Spanyol kira-kira tahun 1400, maka drama dijadikan salah satu media untuk menghistorikan kembali bekas jajahan Arab tersebut. Zaman restorasi adalah zaman kebangkitan kembali kegiatan teater di Inggris setelah kaum Puritan yang berkuasa menutup kegiatan teater. Segala bentuk teater dilarang. Namun setelah Charles berkuasa kembali, ia menghidupkan kembali teater. Selanjutnya pada abad 18, teater di Prancis dimonopoli oleh pemerintah dengan komedi Francesnya. Secara tetap mereka mementaskan komedi dan tragedi, sedangkan bentuk opera, drama pendek, dan burleski dipentaskan oleh rombongan teater Itali. Komedi Italine yang biasanya mementaskan di pasar-pasar malam. Drama awal abad ke-19. Drama romantik berkembang antara tahun 1800 sampai 1850 karena memudarnya gagasan neoklasik dan terjadinya peristiwa revolusi Prancis. Revolusi Prancis yang berhasil mengubah struktur dan pola kehidupan rakyat Prancis, menghadirkan gerakan baru di dunia teater. Selanjutnya, pada awal abad 20 inilah istilah teater eksperimental berkembang. Banyak gaya baru yang lahir baik dari sudut pandang pengarang, sutradara, aktor, ataupun penata artistik. Tidak jarang usaha mereka berhasil dan mampu memberikan pengaruh seperti gaya simbolisme, surrealisme, epik, dan absurd. Selanjutnya realisme. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 19, gaya realisme sangat mempesona karena berbeda sekali dengan gaya presentasional. Para penonton tak jarang ikut hanyut
dalam laku cerita sehingga mereka merasakan bahwa apa yang terjadi di atas pentas adalah kejadian sesungguhnya. Ketoprak adalah jenis teater yang lahir dan berkembang di Yogyakarta sekitar 1925 dan 1927. Awalnya ketoprak dikenal dengan nama ketoprak ongkek atau ketoprak barangan yang hampir setingkat dengan ngamen. Alat musik pengiringnya terdiri atas kenong, gendang, terbang, dan seruling. Selanjutnya ada wayang orang. Wayang orang adalah cerita yang mengambil lakon dalam kisah pewayangan, wayang purwa atau wayang, kisah yang diambil seputar cerita Mahabharata dan Ramayana. Wayang orang ini dipentaskan dengan pemeran orang dewasa dan disajikan dengan gerakan tari. Yang selanjutnya yaitu ludruk, adalah kesenian khas rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Ludruk berbentuknya sandiwara atau drama yang dipertontonkan melalui tarian dan nyanyian dan dipentaskan di tempat terbuka dalam ruangan. Selanjutnya yaitu reog, adalah seni tradisional hiburan rakyat yang dipertontonkan dalam bentuk tarian di tempat terbuka. Reog mengandung unsur magis. Penari utamanya mengenakan hiasan topeng berkepala singa dengan hiasan bulu merah yang mengembangkan ke atas seperti kipas berukuran besar. Selanjutnya yaitu lenong, adalah jenis pertunjukan sandiwara yang berasal dari Betawi atau Jakarta yang dipentaskan dengan iringan gambang keromong. Dialognya menggunakan dialek Betawi yang diselingi dengan lawakan dan disisipi dengan adegan pencaksilat. Seperti ini teman-teman gambarnya. Selanjutnya ada ubruk. Ubruk adalah salah satu kesenian khas Banten. Istilah ubruk berasal dari bahasa Sunda sagubrugen yang berarti campur aduk dalam satu lokasi. Menurut budayawan Tisna Sopandi, kesenian rakyat ini sudah ada di Banten sebelum tahun 1918.